Di saat peristiwa Hour of Joy terjadi, di situ Poppy menjelaskan bahwa semua anak-anak yatim piatu itu tidak dibunuh, melainkan dibawa ke tempat laboratorium untuk dieksperimenkan. Dan kini, mereka harus menyelesaikan rencana yang sudah mereka siapkan sejak lama. Jadi alasan mengapa si Poppy menyuruh si Ridwan ini untuk mengalirkan gas merah dari playcare menuju bawah tanah, karena agar bisa disambung lagi sampai menuju ke area foundation. Gas merah sangat sensitif dengan temperatur tinggi, jadi apabila mereka mengalirkan gas merah tersebut sampai ke area foundation dan meledakkannya menggunakan bom, maka seisi pabrik akan runtuh. Semua makhluk yang berada di dalam safe haven ini cenderung tidak ganas sama sekali. Bahkan ada salah satu maskot yang sepertinya sedang mengenang temannya yang sudah lama meninggal dunia. Bahkan foto dari salah satu temannya yang dulu masih berwujud manusia masih ada dan diletakkan di atas meja tersebut. Meski begitu, beberapa di antara mereka pun mulai mengungkapkan keraguan mereka terhadap Poppy. Berbicara mengenai safe haven, di situ Ridwan menemukan secarik laporan yang berisi tentang safe haven ini. Bahwasanya dulu safe haven ini merupakan tempat berlindung para pekerja dari serangan maskot-maskot ganas. Namun faktanya sekarang tempat itu sudah diambil alih oleh Dwi dan juga Poppy demi mengamankan mainan-mainan yang masih bersifat baik. Menemui Dwi di ruang generator, di situ Dwi memberitahu kepada Ridwan soal masalah yang mereka hadapi. Ternyata, dokter yang bertanggung jawab untuk semua ini ialah Dr. Harley Sawyer, yaitu sosok ilmuwan yang bertanggung jawab atas penghidupan mainan-mainan dan maskot-maskot ini. Ia yakin kalau Dr. Harley Sawyer ini merupakan dalang di balik kejadian tersebut. Dokter merupakan masalah utama bagi mereka, dan ia juga merupakan salah satu sekongkolannya dari prototipe. Untuk itu, karena melihat sebelumnya si Ridwan berhasil menaklukkan beberapa makhluk ganas di chapter sebelumnya, makanya si Dwi pun meminta bantuan kepada Ridwan untuk menaklukkan dokter dan mengambil sebuah item yang namanya Omni-Hand, yaitu sebuah item yang digunakan oleh si dokter itu untuk mengendalikan hampir seluruh sektor area bawah tanah, termasuk penjara dan juga laboratorium. Mereka juga memerlukan Omni-Hand untuk mengalirkan gas merah sampai ke area foundation. Sebelum Ridwan pergi, Dwi memberitahunya agar mempertimbangkan antara rencana dia dengan Poppy. Jika meledakkan sisi pabrik itu bukanlah solusi yang tepat, karena itu berpotensi akan menghancurkan kawan-kawannya yang ada di safe haven, yang sudah anggap dia seperti keluarga. Dwi mengatakan kalau mereka bisa mengalahkan prototipe tanpa harus meledakkan seisi pabrik Playtime Co ini. Everyone, just to kill the prototype. How much do we waste? Mengikuti arahan Dwi, Ridwan pergi ke area selokan tempat di mana ia mendengar perdebatan antara Dwi dan Poppy dalam meledakkan pabrik Playtime Co ini. Di situ Poppy hanya bisa meminta maaf karena memang di sana tidak ada jalan lain selain kabur, dan dia sendiri juga belum menemukan cara untuk menaklukkan prototipe. Menaiki sebuah elevator, di situ Ridwan mencapai area baru yang bernama No Man's Land. Di situ Oli pun menghubungi Ridwan, tapi sayang sinyalnya masih putus-putus. Namun sial ketika Ridwan membuka gerbang besar, dia malah mendapati bahwa di sana ada Yarnabi yang sedang bersembunyi di gerbang besar tersebut. Hal itu pun memaksa Ridwan untuk berlari ke tempat yang aman. Di situ Ridwan mulai mempelajari bagaimana caranya memindahkan listrik untuk membuka tempat yang masih tertutup. Sosok Yarnabi masih mengejar dirinya dari belakang. Oleh karena itu, Ridwan pun harus berhati-hati sembari mengalirkan listrik untuk membuka jalan keluar. Di saat itu Ridwan malah menemukan secari kertas yang merupakan isi pesan dari prototipe yang diberikan kepada pengikut Poppy, bahwasannya mereka harus meninggalkan Poppy. Jika tidak ingin menuruti perintah prototipe, maka nyawa mereka akan dihabisi. Di sini terungkap ya, bahwa konflik dari Poppy dengan prototipe ini sudah berlangsung cukup lama. Tapi bagaimanapun itu, Ridwan tetap berhasil membuka jalan keluar dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Dari arah belakang, terlihat Yarnabi masih mengejar dia, dan dia pun berlari sekuat tenaga. Di situ pun Ridwan melihat kalau ada sebuah rantai yang sepertinya tersangkut di atas. Nggak pakai lama, di situ dia pun langsung loncat menggunakan grepeknya. Ketika Yarnabi ingin mengejarnya, dia tiba-tiba terperongsok ke bawah dan terkena percikan api, seketika membuat tubuhnya terbakar. Panas! Panas! Panas, setan! Menaiki sebuah tabung,
Ridwan pun berpindah ke tempat yang baru, dan di situ ia bertemu lagi dengan si Dwi yang tampak sedang mencari material untuk generator. Namun baru saja sampai di sana, tiba-tiba gas beku pun menyembur ke arah Dwi. Tidak pakai lama, ia pun mematikan katup yang berada di atas pipa tersebut, dan seketika itu tubuh Dwi langsung mencair kembali. Si Dwi pun tiba-tiba merasakan sakit dari dalam tubuhnya, dan ketika si Ridwan meninggalkannya, di situ tampak sepertinya Dwi mengungkapkan emosinya terhadap perlakuan dokter. Traps like this are everywhere! It's the cold that hurts. Berpindah tempat lagi, kini pun Ridwan mendengar kembali suara dari dokter yang sepertinya ingin mengungkapkan perasaan dari Ridwan itu sendiri. Terlebih lagi ketika Ridwan merupakan mantan pekerja dari Playtime Co ini, makanya dia disuruh balik ke pabrik tersebut setelah menerima sebuah surat. Apakah si Ridwan itu sedang mencari seseorang, atau justru si Ridwan ini sudah kehilangan seseorang di tempat ini? Hal itu membuat si dokter sangat penasaran. Memasuki kamar mayat, di situ grepek biru milik Ridwan tiba-tiba membeku secara mengejutkan. Dan ternyata ruangan tersebut sudah diisi oleh jebakan dokter yang berupa gas pembeku. Di situ dokter memberitahu bahwa orang yang dicari oleh Ridwan saat ini sudah tidak ada. Selain itu dia juga berbicara mengenai Poppy, yang dimana Poppy sudah mengetahui tentang peristiwa Hour of Joy jauh sebelum si Ridwan mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa Poppy banyak sekali menyimpan hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh Ridwan. Alasannya agar si Ridwan bisa dimanfaatkan oleh Poppy. Dokter pun mengakhiri kata-katanya dengan menyebutkan bahwa Poppy dan juga Ridwan adalah pembuat neraka di dalam pabrik Playtime Co ini. Ridwan pun berhasil menyelamatkan dirinya dengan cara menaruh baterai di sebuah mesin pemotong yang nantinya akan digunakan untuk memotong kabel dan mendapatkan grepek biru, yang dimana grepek biru ini bakalan berguna untuk menurunkan suhu di ruangan tersebut. Ridwan pun menemukan generator yang berbentuk jantung dan langsung ia hancurkan supaya si dokter merengek kesakitan. Dengan berarti, jantung ini terhubung langsung dengan si dokter dan mengungkap bahwa dokter bukanlah manusia. Meskipun begitu, dokter tetap merasa baik-baik saja, meskipun ia sudah disetrum dengan listrik bertegangan tinggi. Daging yang membusuk akan segera digantikan dengan yang baru, membuktikan bahwa usaha Ridwan hanyalah sia-sia. Memasuki ruangan laboratorium yang biasa digunakan oleh dokter untuk bereksperimen dengan manusia, Ridwan pun menggunakan masker oksigen untuk mengitari ruangan tersebut yang dipenuhi dengan gas merah. Merasa dirinya terancam, dokter kembali mengingatkan kepada Ridwan soal Poppy, yang jika Poppy benar-benar ingin meninggalkan Ridwan suatu saat nanti, maka Ridwan harus bersiap diri. Kalau memang si Poppy itu memang harus melakukan itu demi keberhasilan misinya. Ia juga mengklaim kalau semua hasil ciptaannya di Playtime Co ini sangat berguna untuk masa depan para umat manusia. Begitu tujuan mulianya ya. Dan jika Poppy ini pengen menghancurkan sisi pabrik Playtime Co ini, maka itu hanyalah sebuah kebodohan. Ya, si Ridwan itu gak peduli apa yang diomongin, pokoknya dia langsung setrum lagi guys. Semakin dekat dengan keberadaan dokter, maka semakin banyak juga rintangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah grepek ungu milik Ridwan tiba-tiba terkena sengatan listrik yang membuat grepek tersebut tidak bisa digunakan kembali. Sialnya saat ingin berayun, dia tiba-tiba terkena sengatan listrik yang sangat tinggi, sehingga membuatnya terjatuh dari ketinggian. Di situ dokter mengeluarkan maskotnya yang bernama Bachops untuk memburu Ridwan. Hal ini membuat Ridwan harus terus berlari dan berlari sembari mencari jalan keluar. Pada akhirnya memasuki sebuah ruangan, di situ dokter mulai menguji molaritas dari si Ridwan ini ya teman-teman, dengan mengajukan dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu, jika si Ridwan pengen keluar dari tempat itu, maka dia harus mengorbankan satu maskot kecil yang terjebak di dalam tabung itu guys, untuk disetrum. Atau yang kedua, jika dia tidak mau melakukan itu, maka dia akan terperangkap di situ selamanya. Tentunya dengan kondisi begini tidak ada pilihan lain selain mengorbankan si maskot tersebut ya, karena si Ridwan ini harus mencari jalan keluar. Dari situlah dokter mengatakan bahwa mereka harus mengorbankan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan. Dan dokter pun bukakan jalan akses kepada Ridwan untuk menuju ke dirinya sendiri. Tapi tentunya Ridwan tidak akan menyerahkan diri begitu saja. Begitu Ridwan sampai di situ, ia pun langsung mengerahkan salah satu robot AI-nya untuk menangkap Ridwan. Not even the ground beneath your feet
Ia pun sadar kalau di bawah sana, Ridwan tidak sendirian, melainkan ada robot-robot AI buatan dokter yang siap mengejarnya. Ridwan pun fokus untuk mencari beberapa baterai demi baterai agar bisa dicolokkan untuk mengisi daya. Di situ pun dokter mengungkapkan isi kemarahannya. Ia mengklaim kalau semua hasil ciptaan di Playtime Co ini merupakan hasil ide cerdas miliknya. Jadi seharusnya hal itu sudah dimiliki oleh dokter. Dan dokterlah yang membuat pabrik Playtime Co ini meraih masa keemasannya. Setelah mengumpulkan beberapa baterai, terlihat di situ jika mesin yang menyimpan kesadarannya si dokter mulai mengalami kerusakan. Sehingga inilah kesempatan yang tepat untuk Ridwan untuk mengambil omnichipnya. Dan bersamaan meledaknya dengan mesin yang menyimpan kesadarannya si dokter tersebut, semua robot AI yang berada di dalam sana mulai ikutan meledak dan berhamburan kemana-mana. Ridwan pun masukkan chip tersebut ke dalam mesin, lalu memodifikasinya dengan tangan merah. Setelah dimodifikasi, terbentuklah OmniHand yang siap digunakan oleh Ridwan. Nah, dengan adanya OmniHand ini, dia bisa mengakses hampir seluruh ruangan. Kita kembali lagi kepada Dwi dan juga Poppy yang berada di ruangan safe haven. Jadi di situ Dwi meminta kepada Poppy untuk mempertimbangkan rencana mereka sekali lagi. Tapi di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Oli menghubungi Poppy dan mengatakan bahwa prototipe sudah ada di depan. Seketika itu membuat satu safe haven menjadi panik. Dwi pun mencoba untuk menghadang prototipe supaya tidak masuk. Lalu Poppy mencoba untuk mengamankan semua teman-temannya yang berada di dalam sana. Lalu mengikuti arahan si Oli, Ridwan pun mulai mengisi generator dengan sebuah baterai. Setelah mengisi generator selesai, Poppy memerintahkan Ridwan untuk segera menemukan 4 bahan peledak, lalu meledakkannya di area foundation. Sambil mengurusi Nightmare Critters yang mencoba mengganggunya, Ridwan pun berhasil menemukan bahan peledak tersebut lalu memasangnya satu persatu. Tidak lupa juga dia mengatur aliran gas, lalu mengaktifkan sistem luapan gas. Lalu di saat gas merah mulai mengalir, tiba-tiba Nightmare Critters datang secara mengejutkan. Dan hal itu membuat si Ridwan menggagalkan rencananya untuk meledakkan area tersebut. Ridwan pun berhasil meninggalkan safe haven. Dan di saat yang bersamaan, ia pun bertemu kembali dengan Dwi yang baru saja mengatakan bahwa ia kehilangan prototipe. Namun sepertinya dia tidak mempermasalahkan itu, karena yang penting dia sudah menjauh dari safe haven. Di saat si Dwi mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, lalu tiba-tiba Wait, didn't I? The generator's fine. It's... terjadilah sebuah ledakan di area safe haven. Ridwan yang kebingungan, lantas dia belum meledakkan keempat bahan peledak tersebut di ruang bawah tanah ya. Di sisi lain, Dwi yang ketakutan langsung cepat-cepat kembali ke ruangan safe haven dengan menggunakan jalur pipa. Sedangkan si Ridwan pergi menggunakan jalur lain. Setelah Ridwan sampai, Ridwan mendapati bahwa tempat tersebut sudah hancur dan tak tersisa. Dwi hanya bisa menangis melihat teman-temannya semuanya mati di sana, dan dia pun malah menyerahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Di sini sifatnya si Dwi mulai mengalami perubahan secara drastis, dan dia juga sempat menyalahkan si Ridwan dan juga Poppy atas dalang dari kejadian ini. Semakin lama Dwi semakin marah, dan ketika ia hendak akan membunuh si Ridwan, dia pun tertimpa oleh runtuhan. Jelas di situ Ridwan tidak bisa melawan balik, apalagi si Dwi sudah berubah menjadi monster berukuran raksasa. Tidak ada pilihan lain, si Ridwan pun memutuskan untuk kabur mencari tempat yang aman. Sampai akhirnya, si Ridwan tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena dia sudah terpojok. Di situ Dwi yang marah-marah pun mengungkapkan kekesalannya terhadap Ridwan dan juga Poppy, karena dia menganggap bahwa Ridwan dan Poppy telah membunuh sahabat-sahabat yang ada di safe haven. Karena terancam akan dibunuh, Ridwan pun menembakkan flare-nya ke arah tabung gas yang membuat tubuh Dwi membeku seketika. Dan setelah itu, ia pun menarik penggiling raksasa yang ada di atas untuk membunuh si Dwi. Dan disinilah Dwi pun tewas. I'm trying to be better. To be who they needed. Not smart enough. Not good enough. Not... Setelah membunuh si Dwi, akhirnya si Ridwan pun bisa melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari Poppy. Dan di situ, dia pun kembali menemukan VHS tape yang berjudul Top Secret. Setelah VHS tape itu diputar, disinilah terungkap bahwa di sini Dwi itu sangat bekerja keras demi melayani para penghuni yang ada di safe haven itu ya guys. Dia tuh sebenarnya sayang banget sama mereka.
Bahkan tiap kali ia ingin kabur dari Playtime Co ini, dia tuh sebenarnya pengen kabur banget cuy dari Playtime Co ini. Cuman pas tiap kali dia kabur, dia tuh selalu teringat akan penghuni Safe Haven yang selalu kelaparan. Karena di situ Poppy tuh udah ninggalin dia tanpa alasan. Setelah itu, ia pun langsung menggunakan perosotan lalu menuju ke blok ventilasi B6, tempat di mana dia menemukan Poppy dan Kissy-Missy lagi duduk. Lalu Poppy mencoba untuk menghubungi si Oli yang dari tadi nggak dijawab-jawab pas ditelepon. Dan akhirnya setelah beberapa kali ditolak, akhirnya telepon dari Poppy berhasil dijawab. Namun tidak seperti biasanya, kini suara Oli mulai berubah-ubah sendiri. Kayak ada sesuatu yang salah nih. Ia pun tersadar bahwa yang sedang menelponnya saat ini adalah si Prototype. Dan berdasarkan kata-kata dari Prototype yang mencoba mengolok-ngolok si Poppy, di sini terungkap kalau bocah yang bernama Oli yang berusia 6 tahun itu ternyata sudah lama meninggal dunia, bahkan sebelum mengenal Poppy. Jadi selama ini yang mengkomunikasikan si Poppy dengan Ridwan tidak lain dan tidak bukan adalah si Prototype, yang artinya mereka semua telah terjebak dalam permainan besar yang dibuat oleh Prototype. Di situ Prototype sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Poppy. Mengapa? Karena ia sangat berbeda pandangan dari dirinya. Dan di situ Prototype menyuruh Poppy untuk pulang. Namun karena ia tidak bisa melakukan itu, ia pun dengan sedih rela meninggalkan si Ridwan dan juga Kissy-Missy. Mungkin karena dia stres gitu. I can't go back in the case. I can't. I'm sorry. Sadar Poppy sudah pergi, Prototype pun mencoba meledakkan 4 bahan peledak yang dia ambil dari Foundation di bawah pijakan yang dipijak oleh Ridwan dan juga Kissy-Missy. Namun sebelum hal itu terjadi, Kissy-Missy pun melompat untuk menyelamatkan Ridwan dan melempar telepon Poppy. Ia pun mencoba untuk memegang erat tangan dari si Ridwan itu, sampai akhirnya ia terjatuh dan tangannya putus. Bangun-bangun dari pingsannya, Ridwan mendapati bahwa dirinya sedang berada di tempat yang tidak dia kenal. Kemudian dia menyusuri jalan itu, dan tanpa disangka, ia malah menemukan VSCP lagi. Saat dia memutarnya, di situ terdapat seseorang yang bernama Liet Pierre, yang merupakan kepala inovasi dari pabrik Playtime Co ini. Di situ sepertinya Liet Pierre sedang mengolok-ngolok seseorang, bahkan sebelum ia mengancamnya. Di situ Liet Pierre menyebut kalau tempat ini, ya tempat yang sedang Ridwan tempati, itu merupakan tempat yang paling jaga ketat oleh para penjaga di Playtime Co ini ya. Lalu si Ridwan itu pun mengintip ke arah luar melalui jendela tersebut. Dan tampak sepertinya ada yang berjalan pelan-pelan menuju ke arahnya. Sesuatu yang mendekati ke arahnya tersebut terungkap bahwa itu adalah Huggy Wuggy, yang merupakan maskot pertama di game Poppy Playtime chapter pertama ya. Di sini terungkap bahwa Huggy Wuggy ternyata masih hidup. Dan akhirnya Poppy Playtime chapter 4 telah selesai. Nanti kalau udah keluar lagi chapter barunya, nanti langsung gas kita bahas lagi ya teman-teman. Untuk sekarang videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini guys. Oke? Jangan lupa untuk tonton video lainnya di channel Randy Maulana. And see you on next video. And sampai jumpa di video gue yang selanjutnya. Bye-bye.